Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati Ibu Kartini Dewantari SPSI MPD, yang terhormat Bapak Eko Adi Saputro Mkom dan Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumul qiyamah nanti. Pada siang hari ini kita akan melakukan rapat dengan tema diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Tragan yang akan dibawakan oleh Bapak Eko Adi Saputro Mkom. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tragan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini, kesediaan panjenengan hadir. Hari ini Pak Adi akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan dari calon guru penggerak. Pak Adi ini angkatan berapa? 10 ya. Nah, harapan saya begini, ketika Pak Adi mengikuti kegiatan di CGP ini, teman-teman bisa melihat, bisa ATM, dan tidak hanya ATM tapi besok di antara panjenengan ada yang ikut gitu. Semakin banyak kita yang terlibat dalam kegiatan di guru penggerak akan semakin membuka wawasan atau mindset kita tentang bagaimana kurikulum merdeka itu sesungguhnya yang diinginkan. Bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana pengelolaan anak-anak, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kenapa harus dilakukan, kenapa kita harus melakukan asesmen terhadap peserta didik. Ini ketika di pendidikan guru penggerak itu banyak hal-hal yang seolah kita tuh dibuka mindset baru gitu, dan itu memang yang seharusnya dilakukan oleh guru. Harapan saya ini adalah sebagai salah satu pemantik untuk teman-teman semua untuk memiliki mindset yang bertumbuh. Jangan berkembang badannya ya, tapi mindsetnya yang bertumbuh gitu. Karena ketika kita memilih profesi sebagai seorang guru yang pendidik dan pengajar, berani mengajar berarti harus berani belajar. Nggak berani belajar, nggak usah jadi guru. Karena anak-anak kita butuh guru-guru yang kompeten, butuh guru-guru yang terus update ilmu, update kompetensi dan wawasannya. Nanti Pak Adi akan menyampaikan tentang budaya positif. Panjenengan cermati, budaya positif itu sebenarnya banyak materi yang paling banyak di pendidikan guru penggerak. Ada nanti restitusi, ada nanti posisi manajer seperti itu ya. Jadi kita seorang guru itu ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai seorang manajer kah, penghukum kah, atau apa gitu. Nanti akan dijelaskan sama Pak Adi. Kalau nanti waktunya tidak cukup, harapan saya sih cukup ya. Harapan saya cukup, bisa nanti kita lanjutkan pada diskusi kompil di waktu yang lain. Tapi paling tidak hari ini kita memahami poin-poin budaya positif. Karena budaya positif ini juga ada ketika panjenengan observasi kelas, itu ada kesepakatan kelas. Nah, ini bagian dari budaya positif. Saking banyaknya materi di budaya positif ini, mungkin kalau kita mau telaah satu persatu ada butuh waktu beberapa hari. Tapi paling tidak hari ini kita mengenal dan besok kita praktik gitu ya, praktikan di kelas, praktikan ke anak-anak. Jadi
kita lakukan diskusi-diskusi yang positif bagaimana penanganan terhadap anak-anak. Begitu waktunya biar tidak banyak di saya, tapi kita lebih banyak belajar di Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, selamat berproses. Kita tunggu dampak positif dari kegiatan Pak Adi, mudah-mudahan membawa perbaikan untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Adi Saputra Eko. Sebelumnya saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kartini Dewantari, SPSI, MPD. Berikutnya teman-teman, Bapak Ibu Guru, negara tangguh yang kami hormati dan insya Allah kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua pada siang hari ini kita bisa bertemu wajah dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang ada di dalam forum ini nanti bisa bermanfaat dan berdampak bagi kita semua, bagi khususnya bagi negara kami. Teman-teman, ini ya, mohon maaf sekali ya ketika waktu istirahat panjenengan semua, ini jam-jam istirahat ketika panjenengan lelah ya seharian tadi kegiatan asar ya, terus disambung kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih juga jenengan berkenan hadir dan mendukung kegiatan kami ya. Ini nanti kurang lebihnya kita 1 jam nih Bapak Ibu, 1 jam. Nah, mudah-mudahan isi dalam presentasi nanti walaupun 1 jam nanti tidak monoton dan tidak ngantuk gitu. Gitu. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dari sini, dari apa yang sudah saya sampaikan yang pertama kali ya, karena dulu saya berpikir guru penggerak itu ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Artinya apa? Karena dulu kalau kita pelatihan itu identiknya mesti gini ya, perangkat pembelajaran gitu. Mesti yang diprogram mesti perangkat pembelajaran. Ternyata tidak Bapak Ibu. Di guru penggerak kita adalah perubahan mindset. Dan saya di modul ini modul 1.4 sudah ada 3 modul ya. Di modul 1.4 ini adalah modul paling banyak. Nah, paling banyak dan ini ya materinya paling kompleks. Dan ini materi yang paling menyentuh dengan ketika kita menjadi guru. Dan di sini saya menemukan sesuatu hal yang tidak tepat. Ketika saya menjadi guru, ya ketika ada anak yang saya rasa ini melakukan kesalahan ya, saya memberikan ini apakah ini hukuman, apa konsekuensi atau restitusi. Ini nanti kita belajar bareng. Sekali lagi saya di depan bukan berarti saya lebih dari panjenengan, kita sharing bareng di Bapak Ibu. Karena di sini ketika dibuka ini modul 1.4 ini banyak sekali perdebatan yang terjadi ketika di guru penggerak. Nah, perdebatan seperti apa? Monggo nanti jenengan silahkan bisa ikut. Nah, lebih menariknya ini, menarik Bapak Ibu. Dan salah satu ini yang saya bocorkan ya, saya itu ikut CGP itu sejak CGP pertama kali di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang bahkan CGP angkatan 1 ketika nasional itu saya sudah ikut. Dan saya menunggu lagi dibuka setelah angkatan 1, selalu ketika ada buka angkatan 2 tidak ada Rembang, tidak ada. Yang ada itu kan selalu Indonesia bagian timur, terus sampai menunggu akhirnya
angkatan 5 Blora sudah dibuka, apa tidak ada. Saya menunggu angkatan 6 ikut. Ikut ya. Hanya dari 6 sampai 10 yang tidak ikut angkatan 7. Kenapa? Karena 7 itu dan 6 hampir berbarengan. Pengumumannya itu kalau tidak diterima, itu 7 itu sudah ditutup. Jadi tidak ikut angkat sampai dengan angkat 10. Dan salah satu dukungannya saat itu Bu Kartini walaupun belum menjadi kepala sekolah saya selalu konsultasi. Ya, nah ini momen yang tepat bagi panjenengan semua yang mungkin nanti ketika Bu Kartini ada di sini malah lebih cepat panjenengan semua banyak yang keterima. Nanti mudah-mudahan angkatan 12 nanti silahkan. Karena saya konsultasi sama Bu Kartini, ini Bu Kartini, Bu Walida, ini teman-teman ya, itu banyak dan mengadopsi. Kenapa kok isi saya tidak? Ternyata saya lihat isinya Bu Kartini, mantap ini memang ya gitu ya. Dan saya tahu ya Bu Kartini tidak medit ilmu. Saya tanya itu dikasih semua. Nah, gitu. Padahal lintas ini ya, lintas sekolah. Apalagi negara itu sudah menjadi anaknya sekarang ya. Nah, sudah menjadi bagian dari dirinya, insya Allah lebih dari itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sedikit nanti di sini saya akan menyampaikan banyak hal. Terutama di sini adalah ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif tentu Bapak Ibu itu lekat dengan yang kata disiplin. Nah, mungkin dari panjenengan ketika mengartikan disiplin itu kira-kira apa kira-kira? Tepat waktu. Tepat waktu dari Pak Syed. Ada lagi nih. Nah, disiplin. Bocah ya. Sesuai aturan berarti. Ada lagi deh. Nah. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ayo lagi kita. Kadang-kadang gini, anak kurang disiplin, saya sendiri kurang disiplin, misalkan kan gitu. Berarti kan jenengan kan punya disiplin menurut panjenengan. Tadi kurang sesuai aturan disiplin, ada tidak tepat waktu, yaitu itu adalah bagian-bagian dari disiplin. Lalu Ibu, ini ada sedikit video. Silahkan nanti panjenengan bisa panjenengan simak ya, panjenengan simak. Ini adalah video tentang disiplin. Ini coba saya presentasinya karena siang saya buat banyak video. Oke, silahkan kita tonton film ini. Iya, diskusi loh ya, banyak. Nanti Pak Bu. Muncul. Wah, bahaya ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Tunggu. Nonton kau Kayla? Jangan kerok, gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Memang ini, hukum saya Bu. Aku Yudi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri depan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus di depan. Tidak ada terlambat sih.
Y. Saya ke depan kok. Kenapa kok? Berdiri kok. Hari ini saya nggak terlambat kok dan saya masuk dulu kok. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan ya teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah dimakan dengan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Menyentuh sekali ya lagunya. Coba dari film itu apa yang kira-kira bisa panjenengan ambil kira-kira? Dari apa? Biar masuk. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video yang ditayangkan oleh Bapak Adi Saputra ini, sangat menyentuh hati. Jadi yang guru itu semula ini, kalau saya simpulkan, gurunya memang ketus, Pak. Kenapa? Ini terlalu egonya tinggi karena tadi udah sampaikan bahwasanya kalau siap jadi guru itu harus siap jadi apa itu namanya orang tua. Jadi memberi pelajaran juga iya, mendidik juga iya. Yang paling sering adalah mendidik. Contoh saja tadi ada anak yang terlambat, kemudian gurunya memberikan ultimatum. Nah, akhirnya anak itu datang. Temannya yang melempar dengan melempar kertas atau apa, guru membiarkan. Nah, ini berarti nilai didikannya kan kurang. Tuh. Kemudian anak yang sering terlambat itu disebabkan karena beberapa sebab memang. Tapi kadang-kadang pula kita kadang-kadang juga apa itu langsung menyebutkan kamu sering terlambat, kamu sering. Padahal sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Nah, makanya guru itu perlulah membaca siswanya tidak hanya dari satu sisi, tapi satu sisi yang lain juga perlu dilihat. Contoh saja dulu pernah ada kejadian pada tahun berapa, saya sering kurang tidak ingat ya.
siswa kelas 8 itu biasanya piknik. Anak ditanya, kan ditanya ya harus bayar piknik, ikut nggak ikut bayar. Terus anaknya itu memang anak pendiam ya, ditanya kamu ikut ya, iya bu saya tetap bayar kok. Sampai anaknya, iya bu saya tetap bayar kok. Nah dengan kata-kata semacam itu ada apa di balik itu kan itu. Terus setelah itu saya ingin tahu sampai di mana ini anaknya siapa kan gitu. Nggak tahunya apa yang terjadi. Saya amati di rumahnya, ternyata rumahnya itu istilah basa Jawa ini dibrosoti wedhus itu iso. Bapaknya buta, ibunya juga buta. Ini karena anaknya sangat patuh ya sampai bilang iya bu pak saya tetap bayar. Nah dengan demikian pendekatan seorang guru dengan anak didiknya tidak hanya di sekolah saja, tapi perlu namanya silaturahmi anjang sana itu perlu. Kemudian di saat kita santai kita tanya-tanya seperti tadi, masa tidak punya tetangga gitu ya. Kalau memang tidak punya tetangga kan guru harus tahu kan ada guru BK ya, kita konsultasikan apa ya, ini kok anak ini kok sering terlambat, latar belakangnya apa, atau mungkin dia jalan kaki atau apa, sampai ada peristiwa kematian pun sekolah tidak tahu. Nah makanya guru itu dibuku dan ditiru, itu memang harus. Bagaimanapun keadaan kita kalau sudah berangkat niat jadi guru ya menempatkan diri kita sebagai guru. Contoh beri suri teladan yang terbaik. Kadang-kadang pula minta maaf ini ya, anak itu celaka muridnya telat di sanksi gurunya enak diri. Nah ini menusuk perasaan lah bu pak sungguhan. Jadi semua bapak ibu yang mengenai disiplin positif memang sangat bagus dan bagaimana contoh tadi. Sesibuk apapun kita di rumah, kalau udah waktunya, nah apalagi kita jadi suri tauladan ya, kita konsekuen, kita cancel semuanya. Nah itu. Jadi dengan adanya cerita tadi, saya simpulkan bahwasannya latar belakang anak itu berbeda-beda dan kadang pula anak kok sering terlambat itu tanda tanya besar. Kita harus cari solusi. Jadi harus kita langsung ini berarti terlalu galak ini. Saya lihat dari kata-kata dari awal sampai akhir tidak ada yang mentul itu tidak ada ya. Nah, jadi mengenai disiplin positif memang harus kita awali dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk guru. Satu lagi kalau mau nambahin. Oke. Saya, monggo Mas Ray. Coba biar kesorot Pak. Mati loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tentang akan menanggapi tentang disiplin positif. Di awal pembelajaran tadi sebelumnya memang ibu guru tadi sudah memberikan aturan sebelum jam dimulai tadi sudah dipersiapkan dulu. Setelah itu aturan diberikan kepada murid-muridnya tentang kedisiplinan positif tepat pukul 7 kalau tidak salah masuk jam pertama. Kemudian yang kedua baru hadir anak yang terlambat. Nah dengan tiba-tiba dia datang terlambat karena tidak mentaati peraturan, Bapak Ibu guru tadi jadi marah. Karena apa? Karena sebelumnya dia terlambat tidak memberikan surat keterangan atau surat izin bahwa kalau ada keluarga atau ibu yang lagi sakit. Terus selanjutnya memang di ending, di terakhir tadi membuat hati kita tersentuh. Karena apa? Karena dengan dia tidak izin tadi bahwa ibunya kan lagi sakit. Jadi ibu guru tadi tidak tahu. Makanya dengan peraturan ibu guru tadi seharusnya anak itu memberikan surat izin, kemudian dititipkan kepada teman-temannya. Jadi sehingga Bapak Ibu guru
tidak berpikiran yang negatif seperti itu tadi. Makanya ketika seandainya kalau ada anak-anak yang terlambat, seharusnya memberikan surat izin atau dititipkan kepada teman-temannya biar bapak ibu guru itu tahu kalau ada sesuatu yang di luar kelas. Terima kasih, itu Pak Adi yang saya sampaikan. Intinya adalah tetap tentang peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan untuk Pak Sep. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Soeb, Bu Nur atas ini masukan dan tanggapannya. Oke, intinya dari Pak Soeb dan Bu Nur tadi dapat kita tarik garis merah ada perlunya komunikasi gitu. Akan tetapi ya tadi kita sedikit ya kita mengulik pada video tadi bahwa di awal itu ibu guru itu ya datang itu adanya satu yang diambil itu apa? Adanya peraturan kelas. Ya. Nah makanya ada di sini yang kita bahas kalau ibu peraturan kelas itu seperti apa, terus kesepakatan kelas seperti apa, perbedaannya di mana? Nah itu nanti ya di akhir itu nanti. Nah, sebenarnya kemarin sudah juga sedikit pas di komplain itu sudah disampaikan akan adanya kesepakatan kelas. Nah memang disiplin ini berkaitan dengan peraturan kelas. Nah, maka karena adanya peraturan kelas ada konsekuensi tadi apa? Artinya ini ada yang melanggar dan pelanggar itu tadi ada yang namanya hukuman. Ya hukuman. Nanti kita bahas hukuman itu apa, konsekuensi seperti apa. Nah kita lihat juga Bapak Ibu itu ada anak itu seperti menjudge teman-temannya menjudge ya itu menjudge ini teman yang terlambat dan ada perasaan itu mendalam. Walaupun begitu tadi Kaila ya tokohnya namanya Kaila ya kita lihat Kaila walaupun Kaila mendapatkan hukuman semacam itu sampai ibunya meninggal itu tetap dia masuk sekolah. Karena apa? Karena ada tadi bahwa disiplin itu ada unsur yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Dia datang hadir di situ karena apa? Adanya nilai intrinsik. Kalau tidak dan enggak, makanya nanti Bapak Ibu kita perlu bersama-sama kita bangun anak itu ya, walaupun ada itu seperti peraturan-peraturan, kita bisa tanamkan anak itu apa? Menumbuhkan nilai-nilai intrinsiknya, menumbuhkan nilai-nilai intrinsik. Jadi tidak ada kalau nilai intrinsik itu nanti kita bahas ya kalau tidak ada ini seperti ini tidak ada rasa berat karena memang sudah dari hati. Tadi dia bilang seperti apa di akhir? Kalau bukan ibu saya menyuruh menjadi seorang insinyur, maka dia tidak akan sekolah lagi. Itu tadi kita ya seorang seorang seniman itu bisa melukis karya itu satu karya dalam satu waktu karyanya, tetapi seorang guru bisa menghasilkan karya ribuan karya dalam satu waktu. Itulah kelebihan kita. Maka nanti kita bersama-sama membuat karya-karya yang yang hebat. Ya, jangan lihat Pak Iman disambut ya. Oke ya, gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kita kembali ke makna disiplin. Nah, disiplin itu ya. Nah, ini disiplin sendiri itu dari bahasa Latin Bapak Ibu, disiplina. Nah, disiplinan artinya adalah belajar. Ya. Dan di murid-murid Sokrates dan Plato ini disiplin itu disiplin diri ya. Itu diambil dari murid Sokrates. Nah, apa itu tujuannya? Disiplin itu ada membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, kadang kita kalau ini ya mencapai tujuan itu untuk bisa dihargai. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, ketika kita minta dihargai, inilah yang salah satu juga bisa menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Masalah bagi siapa? Bagi kita. Nah, ketika kita minta dihargai, karena tidak pas, maka itu nanti akan ada seperti itu tadi, seperti maka tidak langsung ya, tanpa mendengar apa yang dilakukan guru langsung dilakukan. Teman-temannya juga sama, otomatis dia, karena di situ langsung tadi
begitu Kaila masuk otomatis langsung seperti tanpa disuruh langsung merobek kertas gitu ya, merobek kertas, siap-siap melempar. Nah seperti ini. Nah jadi, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, disiplin ini cenderungnya adalah ini, kalau tadi ya misalkan ini jam 7 harus jam 7 cakep ya. Misal kamu harus gini, harus A, maka harus A, tanpa biar anak itu seperti didoktrin ya. Nah, didoktrin harus jalannya harus kalau tidak seperti ini. Nah, kadang-kadang itu yang bisa ya, secara pribadi ya, pribadi saya itu saya temukan memang berbeda ketika dulu masih muda gitu ya, idealis. Nah ini kadang-kadang saya bicara ini apakah saya kemunduran atau maju juga tidak tahu ya. Karena tahu dulu seperti itu ya. Nah, ternyata itu ada nilai-nilai. Kalau dulu Pak Nasir bilang itu ada ilmu tua. Jadi dari ada belajar oh seperti ini. Nah ini nanti ya Bapak. Nah, jadi disiplin itu baik ya. Tetapi kadang karena kita ingin mengarahkan anak pada satu tujuan itu kadang yang tidak baik. Ujungnya ini, seperti itu. Coba kalau kita misalkan ya, kita merasakan anak kita misalnya seperti Wafi, Wafa. Nah itu kan anak-anak spesial. Nah, kadang kita bisa membayangkan. Gitu. Akan tetapi Bapak Ibu berbeda kalau nilai disiplin itu nanti diselipkan nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa kita selipkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini seperti yang ada di tabel. Termasuk kita sudah mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalkan yang disiplin ini, misalkan ada kata misalnya peraturan datang tepat waktu, ditambahin nilainya apa? Kalau misalnya hanya datang tepat waktu, misalkan datang tepat waktu, yang bisa kita selipkan nilai positifnya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat di belakang kita kaji lagi. Ya, kita bisa tambahin. Ya. Nah, bisa nilai-nilai. Iya Pak. Datang tepat waktu sholat Jumat. Ya, misalkan ya. Nanti ada perbedaan kembali. Hukuman, konsekuensi, ya seperti itu dan restitusi. Nah, ternyata ketika saya belajar di sini, saya tuh banyak menghukum. Nah, menghukum. Misalkan ya, ternyata kadang-kadang misalnya gini. Anak tidak mengerjakan PR, langsung otomatis ya, yang tidak mengerjakan langsung silahkan keluar kelas lari. Nah, tapi di situ masih saya lihat ini, misalnya disiplin ya, kalau misalnya terlambat ya, tidak sesuai dengan kemampuan gitu ya, seperti itu. Kadang saya lihat, anak ini memang mampu berarti. Seperti anaknya sehat, misalkan standarnya 10-10. Kalau memang tidak mampu, saya kurangi 5. Itu ternyata hukuman. Karena tidak sesuai dengan pelajaran saya. Tetapi nanti berbeda nanti ketika yang menyuruh Pak Toir. Anak itu ketika terlambat datang disuruh muter lapangan 2 kali, itu tidak hukuman, konsekuensi. Karena ada hubungannya dengan PJOK mapelnya. Nah, saya kadang anak tidak mengerjakan tugas, silakan bawa sandal. Sandal banyak ya, itu ternyata itu juga benar. Ya, ini sekarang kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini dia itu motivasinya eksternal itu. Kalau saya tidak ini misalkan ya,
Misalkan saya tadi Kailan, tidak, misalkan saya datang terlambat, nanti kalau datang terlambat berarti apa nanti? Oh, teman-teman saya tidak bisa mengikuti pelajaran ini sesuai jam pelajarannya, karena bu guru tadi kan tidak mau ngajar kalau siswanya tidak komplit. Nah, terus saya pasti akan dukung. Ini termasuk motivasi eksternal. Terus berikutnya, mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, ya seperti itu. Itu juga termasuk dalam motivasi eksternal. Misalkan ya, saya mengikuti guru prestasi gitu. Untuk apa? Biar dapat hadiah dari Bu Kartini. Seperti itu. Itu juga motivasi eksternal, intrinsik. Tetapi Bapak Ibu, yang paling penting ini adalah agar ini menjadi tujuan disiplin positif, itu yang paling perlu kita tekankan itu adalah motivasi internalnya. Yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kalau sudah dari diri sendiri. Nah, ini ya, ini anak itu tidak akan ada tekanan, kerjanya juga senang seperti itu. Walaupun dari sana ya ada di luar itu banyak tekanan, akan tetap berjalan seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira itu kan tadi itu pertanyaannya, apabila saya tidak melakukan ini dari motivasi eksternal, internal, itu kira-kira itu mendapat, itu makanya akan muncul yang disebut dengan hukuman, ya, hukuman dan penghargaan seperti ini. Nah, ini ada teori dari Alfikron, bukan teori dari Eko Saputra ya. Teori Alfikron bahwa seperti ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi, ini ya ternyata itu penghargaan. Ini kemarin menjadi perdebatan panjang dilepas pada saat ruang kolaborasi. Ada yang sepakat dengan penghargaan, bukan tidak. Penghargaannya ternyata bahwa penghargaan dan hukuman itu nilainya sama. Dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan itu pengaruhnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan, Aksa saya suruh ini ya, setiap saya minta tolong, nanti Aksa akan saya berikan ini hadiah. Ternyata suatu waktu, saya tidak mempunyai misalkan yang receh, misalkan uang ya, atau tidak dikasih, anak itu tidak akan berangkat. Sama secara tidak langsung itu ketika berangkat sekolah itu kalau tidak disangoni uang saku anak itu tidak akan berangkat kalau tidak ada uang saku. Itu bentuk penghargaan. Ternyata ada seperti itu. Penghargaannya. Terus penghargaan menghukum. Penghargaan itu juga menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif, ini dampaknya. Penghargaan merusak hubungan. Seperti ini misalkan ya, pernah kita lakukan dulu ya, ketika kita lakukan ini survei pas dari guru terdisiplin, guru terpopuler. Ternyata itu ketika menghargai, itu ada dampaknya. Dampak ya. Misalkan ternyata kalau yang ngajarnya sedikit itu dia tidak akan juga dipilih. Apalagi yang sudah tua berjenggot. Ternyata seperti itu. Itu dampaknya itu juga ternyata penghargaan itu juga menimbulkan seperti itu. Itu juga ada benarnya juga. Terus ada lagi ya. Ini dari penghargaan itu apa lagi? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, juga tidak akan berangkat. Anak-anak kita juga. Ini bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk diri kita juga, ya. Seperti kemarin itu pas yang di Rembang yang guru prestasi itu juga tidak ada chemistry-nya itu kurang.
karena juga tidak ada ini, tidak, karena mereka bilang kalau hadiahnya ini sudah, ya nggak semangat dulu terus, nah, tidak seperti yang tahun sebelumnya kemarin. Nah, ternyata penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau saya pribadi ya, saya pribadi dari ini kan dari Alfikon. Kalau saya pribadi sebenarnya saya tetap sepakat akan adanya penghargaan, walaupun sekecil apapun. Bentuk ucapan, walaupun bentuk ucapan terima kasih. Nah, itu menandakan kita menghargai adanya teman-teman, misalkan siswa-siswa kita. Nah, misalkan anak itu, wah pintar mas, nah, seperti itu. Cuma kita dengan cara misalkan applause, kasih tepuk tangan, wah, ayo tenang, pintar tenang, nah, seperti itu tetap, walaupun seperti itu, saya tetap walaupun ada dampak yang disampaikan oleh Alfikon, saya tetap sepakat bahwa penghargaan itu penting. Nah itu tadi menurut teori. Mungkin dari panjenengan sendiri bagaimana? Silahkan nanti bisa nanti ya di akhir kita diskusikan bareng-bareng. Itu bentuk penghargaan. Program saya. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalkan ya, nah ini. Makanya penghargaan itu kalau penting harus apa? Harus ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, harus ada nilai kebajikannya. Seperti ini, situasi. Pada saat menolong murid baru yang di kelas kita, apa itu pembukanya? Ya, misalkan ya, kita kemarin saya perhatikan seperti ini. Nilai kebajikan yang ada apa? Rasa empati. Ya. Terus, misalkan pada situasi seperti ini Bapak Ibu, membantu teman-teman juga sekelompok, berarti ya seperti itu. Dengan itu adalah ada kata pembukanya saya menghargai, ya, itu bentuk kepedulian. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pengakuannya. Sekarang ini kita belajar ya, coba nanti yang disebut misalkan tindakan-tindakan guru ya pada situasi seperti ini apakah bernilai hukuman atau konsekuensi seperti ini. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini ya sebab Budiana ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini. Nah, misalkan ada anak terlambat ya. Nah, ini maksudnya konsekuensi atau hukuman. Di sini dimaksud termasuk hukuman. Kalau pertama hukuman Pak, tapi kalau diulang lagi kedua itu konsekuensi. Nah, nanti kita bedakan Pak, sebenarnya konsekuensi dan hukuman itu yang seperti apa? Nanti seperti ini ya. Nah ini memang budaya disiplin positif ini ya ini tipis ya, banyak mengalami peraturan. Enak Pak, makanya besok ikut CGPD kan, ya pasti. Modulnya ini paling ramai ini, paling ramai. Terus ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, intinya apa? Hukuman juga Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata saya itu menyuruh siswa itu ternyata hukuman. Nah, itu juga saya karena pas di sini kemarin saya mesem. Wah ini juga ya. Karena saya ya nanti jenengan posisi guru apakah di pemukul teman atau manajer itu nanti di mana? Ya ini Bapak Ibu. Nanti mari kita bareng-bareng. Terus ini saya juga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh ini saya kena terus ini hukuman. Nah ini. Terus ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini ada teman coret-coret, terus wes kena numpuk ke kertasnya ke untuk beli buku atau mengganti kertas yang ada. Nah itu baru konsekuensi. Nah, coba nanti dilakukan ya. Terus ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti ini ada anak berjalan tidak sengaja dia menyenggol gelas tumpah. Nah dia membersihkan, itu konsekuensi. Nah, tapi kalau tadi kan hukuman semua. Ini ada lagi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak ini salah ini. Murid berarti murid harusnya nih murid tidak mengenakan disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi misalnya Pak Soeb upacara langsung sepatunya di kayak imak itu ya pernah ya. Makanya saya guyu. Ketika dari ini saya bayangin saya, bayangin teman-teman. Berarti saya juga bingung. Nanti kalau ada anak ternyata ini ini rambutnya panjang, saya potong ini, saya posisinya di mana? Itu mata tanyakan juga. Nah, terus ada anak sampai sudah dikasih sampai tetap ini sebenarnya bisa jawab ini guru-guru BK. Nah, anak dikasih ini tetap bisa beli terus akhirnya itu gimana itu sampai kadang mencelakai gurunya juga. Ini maksudnya kemana ini? Ini makanya ramai. Saya makanya ini belajar, saya bisa menjawab ini. Nah, terus ini lari tapi ini ya tadi sama-sama lari ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini tidak hukuman ini, tetapi konsekuensi. Jadi pemanasan ya. Nah, itu jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Antara hukuman dan konsekuensi dari tabel ini kira-kira gimana coba? Nah, ini beda-beda tipis. Jadi kan mesti bayangin dia guyu. Ya. Pak, Gimana? itu intinya disuruh sama sebelum disuruh Pak. Disuruh sama sebelum maksudnya gimana? Gimana? Seperti yang terakhir itu Pak ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, berarti kan anak itu kan sebelum disuruh ya, berarti dia sudah tahu, wah saya kalau terlambat 10 menit berarti mesti mohon ayo aku di. Nah, seperti itu. Berarti kan dia sebelumnya sudah tahu Pak. Makanya dia konsekuensinya sebelum disuruh dia lari duluan. Itu sama kayak lari di lapangan. Sama Pak, sama itu Pak. Anak tadi sudah tahu dan belum tahu. Saya mengenai hukuman itu karena dia melanggar tatanan atau tata tertib ya. Jadi mengenai hukuman itu karena dia melanggar aturan secara umum yang sudah ditetapkan di sekolahan. Kalau konsekuensi itu berkaitan dengan individu, contoh saja tadi menumpahkan nyenggol kertas ya, dia kan biasanya konsekuensinya membersihkan. Jadi kalau itu mengenai secara umum, ini secara individu. Hukuman dan konsekuensi itu individu atau jemaah? Nah, ini berarti kalau konsekuensi itu individu. Kalau hukuman itu jamaah, maksudnya jamaah itu kalau hukuman ya maksudnya gini loh. Kalau konsekuensi itu, kalau saya menerapkan itu konsekuensi itu berkaitan dengan tidak secara keseluruhan, tapi berkaitan dengan individu dan individu. Kalau hukuman ini menurut saya. Menurut saya. Itu tidak ada yang salah. Kalau menurut saya hukuman ada satu hukuman itu berkaitan karena pelanggaran aturan yang telah disepakati. Nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu karena pelanggaran karena sesuatu yang tidak disengaja. Nah konsekuensinya kamu harus membersihkan. Contoh, kamu nilainya jelek karena kamu kan semalaman begadang, konsekuensinya kamu nanti belajar, bayar belajar waktu belajar. Nah itu menurut saya loh ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, Pak saya dan Guru. Ya, ini menarik ya Pak Ibu. Memang konsekuensi dan hukuman itu beda. Dan ada lagi Pak Yo. Ini calon guru penggerak juga pemantauan jam tahap 1. Ini ya Bapak Ibu, ini hanya gini. Tadi ya hukuman dan konsekuensi itu apakah ini untuk individu
atau untuk jamaah kira-kira atau kelompok bareng-bareng. Kira-kira misalkan kalau bareng-bareng ya konsekuensi ketika kadang kan anak bareng-bareng yaitu untuk semuanya ya tidak apa namanya individu maupun kelompok semua. Tetapi yang perlu digarisbawahi coba kita dilihat seperti ini. Berarti kalau dia ini ya yang disebut dengan hukuman itu kalau tidak ada hubungannya dengan ini, hubungannya bukan pelajarannya, dengan kesalahan yang dilakukan. Misalkan ini anak terlambat kok disuruh apa namanya nulis 100 kali gitu. Terlambat itu berarti hukuman yang pas itu berarti apa? Maksudnya konsekuensi yang pas jangan ada hubungannya kerjaan terlambat berarti apa? Berarti nah seperti itu. Misalkan ya kalau ini ya berarti yang pas kira-kira apa? Berarti apa kira-kira yang pas itu? Tapi kalau saya pikir kok sini Pak ya, hukuman itu ya ada beda-beda tipis dengan konsekuensi. Contoh, kamu harus lari 100 kali. Konsekuensinya harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh agar kamu tidak mengulangi. Nah itu. Nah, kali ini sudah ada nilai kebajikannya Bu. Berarti ini masuk ke restitusi kalau seperti ini. Tapi sesuai dengan itu tadi apa namanya nih? Nanti ada restitusi juga. Nah, kalau apa namanya ini ya? Ini kalau tidak sesuai dengan yang dilakukan itu namanya hukuman. Nah, misalkan ya. Tadi kita lihat konsekuensinya, anak rusak kertas, ya. Nah, misalkan ya, tapi kalau ya, misalkan ya dia korek-korek, misalkan ada siswa bukunya anaknya itu sobek-sobek, terus kita gara-gara kamu saya post up, nah, itu kan tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Nah, nggak nyambung itu berarti namanya hukuman. Nah, hukuman. Tetapi kalau dia nyebek kertas, itu ya dijawab lagi. Nah, masih aja 13 menit lagi ya. Nah, ini ya misalkan ya, nah, ini ternyata anak itu apa namanya? Ternyata anak itu misalkan ya tadi kalau sapu toplek, nah, anak itu terus disuruh misalnya terlambat membersihkan WC, ya itu kan juga tidak pas. Nah, sama ini harus intinya harus sesuai dengan ada hubungan dengan kesalahannya. Maka kita lihat ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena itu ada hubungannya, ya ada hubungannya untuk PJOK. Nah, seperti itu di bawah ini. Nanti kita lihat ya. Nah, ini, yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Soa dan Bu Nur, ini ada secara teorinya seperti ini. Ini ada teorinya Bapak Ibu. Ini para ahli yang membedakan, bukan Eva Disaputro. Nah ini hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu kalau dalam hukuman, itu mesti ada ini. Sesok mesti rasa mangkelnya tetap ada. Teguh-teguh. Dan jadi itu ternyata Bapak Ibu, walaupun saya juga tidak tahu apakah itu apa namanya itu bermanfaat atau tidak, anak-anak itu yang pernah berusaha dengan saya itu selalu mengingat. Tapi walaupun dengan guyon, tapi saya selalu dengarnya moga-moga kerja itu selamat gitu. Selamat gitu. Ya selalu mengingat Pak, saya pernah gitu. Tapi ada tapinya, bohong nggak mau diutarakan. Tapi pasti selalu ada, begitu. Sampai yang mau lulus kemarin anak-anak putri itu, lihat dan itu masih ada seperti itu. Nah itu ya, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, misalkan ya itu tadi makanya harus ada apa namanya ini hubungannya dengan yang dilakukannya. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati ya, jangka waktu yang lama itu. Tetapi konsekuensi anak itu tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, tidak nyaman. Sediluk tok cepat hilang. Ya. Terus terus kali ini anak membenci ya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Nanti bisa ini proses ya ini proses ini. Identis. Sekarang ini Bapak Ibu, ini sekarang kita mengenal adanya restitusi. Ada hukuman, disiplin, ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Ada pilihan.
Nah, dipilih D. Terus apa lagi? Kalau dia tidak nyaman, anak itu ada penguatan, dikuatkan. Nah, jadi ada penguatan. Nah, terus kalau konsekuensi itu tadi kan di tabel sebelumnya tadi itu kan ada korban ya, tapi ini korban mendapatkan ganti. Nanti seperti apa restitusi ini pengertiannya agak secepat sedikit. Nah, karena ini ya materinya banyak nih. Restitusi. Ini pengertian restitusi menurut Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi. Jadi di film tadi itu juga itu ada juga ada restitusinya tadi ya di belakang. Nah, jadi dia ada karakter. Kalau restitusi ada nilai-nilai kebajikannya seperti ini. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bisa, nah ya, karena kamu sudah menumpahkan ini gelas, ini kotor, maka kamu wajib bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab, silahkan ini dibersihkan. Itu namanya restitusi. Nah, terus misalkan ya memperbaiki hubungan biar. Nah, terus yang ketiga tawaran bukan pasang gimana? Iki mbok resiki, atau iki mbok pulang, ini mbok pulang nanti mbok cuci. Nah, seperti ada tawaran. Anak itu mengerjakan sukarela. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Ini kita pelajaran BKI. Nah, restitusi ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang ya gitu. Ini keyakinan kelas ya Bu, keyakinan kelas. Ini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Ini Pak tadi, makanya bedanya tadi ada peraturan kelas sama keyakinan kelas. Nah ini ya, ini contohnya. Kalau peraturan itu harus dilakukan, keyakinan ya dari peraturan itu melahirkan keyakinan kelas. Nah, jadi anak itu ya, ini kalau seperti ini. Nah, dari peraturan itu melahirkan keyakinan kelas. Jadi dilakukan dengan sukarela keyakinan. Ya, karena disepakati bersama. Nah, maka keyakinan kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini ya sekarang ini sama-sama kesepakatan kelas. Yang sisi TK Dharma Wanita Persatuan ini apa termasuk yang sisi kanan ya saya menyebutnya kanan itu peraturan atau keyakinan kelas. Yang mana yang keyakinan kelas kira-kira? Ini kan ada dua dulu. Nah, ada ya ini sini dan sini ya. Nah, ini dan sini ini kan sama-sama. Nah, kira-kira apa? Ya. Yang selatan ya, yang selatan itu yang keyakinan kelas. Kenapa? Ada apa namanya? Ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini kenapa ya? Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sekarang ini sudah ini ya. Ada ya. Kembalikan keyakinan kelasnya ini tanggung jawab kalau kembalikan buku pada tempatnya. Terus hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini berarti apa? Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain untuk berkomitmen. Nah, ini. Manusia itu pada dasarnya mengikuti dasar Bapak Ibu. Ada ini, ada kasih sayang. Nah, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan, bertahan hidup. Nah, salah satunya ketika kita ini jenengan hadir di sini ini termasuk kebutuhan dasar apa? Apakah bertahan hidup, apakah penguasaan atau kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Kasih sayang. Aku sayang. Wah, alhamdulillah. Atau mungkin ada penguasaan karena saya takut ini karena saya dikuasai. Perasaan di sini datang di sini karena dikuasai. Itu kan jangan datang berarti karena kekuasaan. Tapi kalau senengah
seperti ini, siang-siang, loh ini enak, ada gorengannya, ada itu seneng ya. Itu kebutuhan dasar kita ya, berbeda-beda. Sekarang pun yang duduk di sini ini pada posisi yang berbeda-beda. Jadi bisa jangan tanyakan sendiri-sendiri. Nah, gitu. Nah, tanyakan ya. Saya ini gimana Pak? Saya ini dalam posisi penguasaan. Makanya ada rasa wah sulit temen ya, gitu Pak. Ya itu berarti penguasaan itu. Yang penting jenengan datang hadir untuk menggugurkan kewajiban itu penguasaan. Dan ternyata itu seperti itu Bapak Ibu. Wah, di kompleks sekali di Gul Penggerak. Nah sekarang ini 5 posisi kontrol. Sekarang ada video Bapak Ibu ya. Video sekarang posisi penghukum. Nah kira-kira jenengan nanti tanyakan pada dirinya sendiri-sendiri. Saya di posisi penghukum, apakah posisi pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan silahkan nanti. Sekarang posisi penghukum dulu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, penghukum. Kalau penghukum seperti ini. Nah, mohon langsung anak, mohon ada kesalahan langsung di sesuai aturan gitu ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang. Kasihan Pak. Iya maksudnya. Tapi kan belum menjawab alasannya apa kok dia langsung menyuruh. Ya makanya ada Sabar Pak. ada 5 ini. Jadi di sini itu anak dijadikan dan suara atau ngomong sedikit langsung Sekarang ini posisi pembuat merasa bersalah dulu. Ayo nanti. Misal. Cek masing-masing masuk posisi mana? Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini adalah apa tadi? Posisi apa Bapak Ibu? Jadi memberikan anak itu tadi Bapak Ibu seperti apa namanya? Ya merasa bersalah. Anak merasa bersalah. Nah, keringannya seperti itu. Nah, akan selalu diingat-ingat ini. Sekarang posisinya 3, posisi teman. Nanti jadi jenengan di posisi mana? Dari 5 posisi ini kira-kira yang paling tepat kita sebagai guru posisi yang mana? Nah, Biasanya posisinya di mana dan harusnya seperti apa? Iya, Biasanya. gitu ya. Gitu ya. Monggo ini posisi teman gitu. Ini ada refleksi diri.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sekarang posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini ada konsekuensinya ya. Konsekuensi. Jadi kita lihat dulu ya. Tapi antara konsekuensi dengan penghukum. Iya. Kalau penghukuman langsung gitu ya. Nah, pelan-pelan ya. Nah, jadi ini yang terakhir Pak Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu Pak Ibu ya. Terus ada 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira panjenengan di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apa sebagai apa tadi, teman, terus pemantau, manajer, nah seperti itu. Nah, Terus kerjanya Pak? Mana? Hukum, pemantau. Saya tua, saya apa HP sih? nah, Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah seperti itu ya. Nah, ini.
Jadi itu tadi ya kira-kira ya. Nah, Sing apik terakhir kok. ya, yang paling bagus itu Ada tawaran. ada tawaran gitu ya. Manajer. Ya, Kalau yang manajer. terakhir itu istilahnya dia memberikan hukuman, tetapi ada unsur memberi contoh, memimpin, mengingatkan karena apa? Karena kedudukannya tadi sebagai manajer. Manajer. Ya gitu ya. Nanti berarti kira-kira dari 5 tayangan itu tadi panjenengan bisa bersama-sama belajar Ya, pada posisi ya. Ya, kita sesuaikan dengan kemana posisi kita. Belajar bareng-bareng. Nah, oke, Bapak Ibu, ini sudah penerapannya. Ini sekarang Bapak Ibu, ini film yang terakhir ya sebelum kita langsung ini. Penerapan tadi film saja dulu, film dulu. Ini, mohon maaf ini lebih 6 menit. Saya tawarkan tadi saya bilang sampai jam 1. Gimana Bu lanjutnya? Oh gitu sama. Ini saya ada 140, ini sudah 135, kurang lebih ada kurang 6 ya, 6 menit termasuk ini. Disambung ya. Terima kasih Ibu Kartini dan teman-teman. Nah, ini film. Masih. Penerapan segitiga restitusi. Seperti ini. Yang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Nyesel ya teman-teman, Bapak Ibu sambil lihat video Pak Adi panjenengan jelaskan dulu tentang segitiga restitusi. Soalnya tadi pas di keterangan video itu kan ada pas posisi ini menstabilkan emosi apa gitu kan. Kalau teman-teman melihat itu ini apa sih maksudnya gitu, mungkin jenengan bisa sedikit saja segitiga restitusi itu seperti apa, terus alurnya seperti apa. Jadi sambil nanti melihat itu tahu step-stepnya, oh ini maksudnya ini gitu. Ini ya, ini alurnya Bapak Ibu. Nanti di sini ada alurnya segitiga restitusi. Pertama, ketika datang kita stabilkan, kita validasi, ada beberapa tahapan ya. Nanti di sini ada apa namanya? Nah, kali ini. Nah, di sini sebenarnya. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Nah, pertama ini ya, nah, segitiga restitusi. Ini kan ada apa namanya? Yang sisi kanan dan kiri, nah, kanan kiri, ya. Sisi paling bawah itu ada yang menstabilkan identitas. Nah, berarti apa? Pertama ini, nah, jadi pertama adalah ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, diberikan dulu apa namanya, seperti misalkan dia ada orang melakukan kesalahannya ini, misalkan dia merasa difitnah, distabilkan. Nah, bagaimana perasaan ketika difitnah seperti itu stabil. Ya memaklumi. Kalau misalkan saya dilakukan seperti itu, saya juga akan merasakan seperti itu. Nah itu seperti itu. Terus yang kedua, sisi kiri itu ya, ada pertama adalah paling kebutuhan. Kalau difitnah apa? Ya, alasan mengapa ya, alasan difitnah itu seperti apa? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Yang paling terakhir nanti setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ya, di dalamnya itu adalah nilai yang disepakati. Misalkan ya, apa namanya, kalau fitnah itu seperti apa itu ya, itu untuk tidak, misalkan biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, coba nanti kita lihat di videonya ya. Nah ini sudah ada tahapannya Bapak Ibu, dilihat di sini. Nah, ini kita ulangi lagi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari Ini ini? adalah tahapan menstabilkan identitas ini. Pak, ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu itu rasanya terdepan dalam segitiga restitusi. Ya, kira-kira panjenengan dan saya ketika kemarin bisa ya seperti ini kira-kira. Ya, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, jadi ada 3 tahapan ya, 3 diskusi yaitu tadi ya. Ini ada stabilkan identitas. Nah itu pertama tadi ya. Nah, ada bagian-bagiannya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ada kata-kata ini tadi. Pertama stabilkan. Terus validasi kebutuhannya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya adalah anak melihat kesalahannya. Itu dihubungkan dengan apa? Norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika tadi menanyakan keyakinan, ketika dihubungkan dengan nilai-nilai, ada anak itu merasa lebih nyaman dan ingin merubah ya, menjadi pribadi yang sabar seperti itu. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu teman-teman semuanya. Sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi positif kami ya. Sebelum saya berikan ini kalau ada pertanyaan saya berikan kepada ini moderator dulu. Mungkin bisa dibuka satu pertanyaan atau kalau tidak ada juga ada. Itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, apakah ada pertanyaan? Kuningan? Mungkin nggak pertanyaannya tanggapan, saran dan tanggapan. sedikit saja. Terima kasih Pak Adi, hari ini luar biasa. Saya harap teman-teman
teman-teman dari ini belajar hal penting terkait dengan bagaimana kita menangani anak, karena kita setiap hari sebagai guru mapel, wali kelas, kita akan selalu bertemu dengan berbagai anak dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Yang saya garis bawahi adalah ketika kita yang disampaikan adalah materi disiplin positif. Kembali kita ingat, disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita memunculkan motivasi intrinsik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang bernilai. Artinya anak bernilai ini memiliki tujuan hidup. Kenapa harus datang pagi? Mungkin kita seringkali hanya memaksakan, pokoknya datang jam 7. Kita jarang menyampaikan alasannya. Kenapa kita harus berangkat jam 7? Kalau kita sampaikan kalau berangkat jam 7 itu bisa bareng-bareng dengan misalkan Pak, segala sesuatu kalau teratur itu akan lebih rapi, lebih menyenangkan. Alangkah tidak menyenangkannya ketika satu datang jam 7, satu jam 7 lebih 5 gitu kan, itu tidak ada keteraturan. Hal-hal yang teratur dan rapi itu banyak untuk menyenangkan. Jadi menumbuhkan harga dirinya anak bahwa aku bisa menjadi pribadi yang teratur loh kayak gitu. Terus tadi yang disampaikan Pak Adi, penghargaan itu penting atau enggak ya? Balik lagi, penghargaan itu penting tapi tergantung dari usia. Kalau kita lihat anak-anak untuk masih usia dini itu penting karena mereka belum bisa berpikir apa yang mereka lihat itu hal-hal yang konkret. Misalkan ketika melakukan sesuatu, dia mendapat sesuatu, itu konkret bagi anak. Tapi seiring waktu usia, kita memberi pemahaman memunculkan kesadaran anak bahwa ketika kita melakukan sesuatu, dia jangan pamrih kayak gitu. Terus kayak misalkan anak kecil itu kalau sholat, kamu nanti dapat pahala. Jadi ada imbalannya. Tapi ketika kita dewasa, sudah tidak lagi kita sholat karena kita dapat pahala, tapi memang itu sudah satu kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita punya nilai dalam hidup kita seperti itu. Terus yang terakhir adalah restitusi. Bapak Ibu, restitusi ini materi yang paling sulit di disiplin positif. Guru BK saja juga kadang masih agak ini menempatkan. Kadang urutan itu tidak harus urut seperti itu. Kadang bisa dibalik, tergantung situasional dan masalah yang dihadapi. Tapi intinya tadi ada identitas, validasi tindakan, benar atau salah. Dan yang terpenting adalah meyakini keyakinan tadi. Intinya bagaimana kita menyadarkan anak-anak bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan bersama atau tidak. Kalau belum, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya, itu saja poinnya. Kayak gitu. Jadi seperti kayak tadi mau posisi manajer, mau posisi penghukum atau apa, tapi poinnya ketika kita menghadapi anak, sadarkan anak bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar atau enggak. Kalau enggak benar, harus bagaimana? Dan harus bagaimana itulah bagian dari konsekuensi yang akan dia lakukan. Karena dilakukan secara sadar dan itu memang mau anak, sehingga itu akan muncul kesadaran prinsip dari anak. Jadi intinya sih bagaimana kita mendorong anak-anak kita tidak dengan dihukum tapi menyadarkan, oh ya aku salah, berarti apa yang harus tak perbaiki ya, hanya itu saja. Nah teman-teman tadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai nanti di akhir dengan di proses di JGD bisa diikuti oleh teman-teman, biar teman-teman juga bisa merasakan perubahan mindset yang sungguh luar biasa di proses berubah. Terima kasih untuk siang ini. Terima kasih kepada Bu Lina. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Cukup sekian materi untuk siang hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah berucap, saya sebagai moderator meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tamat. Makasih ya Ibu. Jauh gorengannya Alhamdulillah. Padi. Matikan nih. Belok Kosmat.